Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran apa? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena kita masih merasakan berkat dan perlindungan Tuhan, di mana kita masih dapat bangun pagi dan bisa dapat menghirup udara segar alam pemberian Tuhan. Pada saat sekarang ini saya diberikan kesempatan untuk beberapa menit ke depan, langsung kepada tema bahwa saya akan membawakan salib yang dipaksakan kepada pundak kita. Ibu Bapak, saudara sekalian yang tergabung dalam Zoom ini. Di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak luput dari masalah dan problema. Tidak melihat dia orang kecil, orang sedang, orang besar, dia kaya, dia miskin, dia punya profesi apa saja. Tapi ada hal-hal yang disebutkan salib yang dipaksakan di pundak kita. Ada berapa ayat yang saya sampaikan, dasar saya di dalam Matius pasal 27, ayat 32 dikatakan demikian. Ketika mereka berjalan keluar dari kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kinere yang bernama Simon. Orang itu mereka paksakan untuk memikul salib Yesus. Sama dengan dikatakan oleh Markus 15 ayat 21. Dan siapa Simon itu sebetulnya? Siapa orangnya? Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kinere, ayah dari Alexander, Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu dipaksakan untuk memikul salib Yesus. Ternyata orang tua dari Alexander, Rufus ini. Lukas 23 ayat 26. Siapa sebetulnya dia? Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kinere yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan di atasnya bahunya supaya ia pikul salib mengikut Yesus. Saudara-saudara dan saya, di dalam hidup dan kehidupan kita, manusia di dunia ini, banyak masalah problema yang kita hadapi dan sudah kita hadapi. Mungkin juga dari saudara dan saya terlibat dengan masalah-masalah itu. Mungkin juga saudara berada bencana alam yang dihadapi dan juga kecelakaan pesawat, kereta api, bus dan lain-lain. Kematian karena bencana alam, gunung meletus, dan terutama PHK yang barusan saya sering katakan bahwa kita baru menghadapi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga bukan perang yang organnya ini, tapi perang menghadapi COVID-19 ini. Saya tidak tahu siapa yang terlibat di sana. Mungkin juga saudara kita, orang tua kita, orang kakak kita, adik kita di dalam, mungkin juga di jemaat kita. Bahwa itu adalah salib-salib yang dihadapi. Karena apa? Kematian. Dan PHK karena terjadi karena menghadapi COVID ini. Dan belum lagi dengan demo-demo yang dihadapi. Tidak tahu akan menghalangi kehidupan kita. Menghalangi pekerjaan, bisnis kita, ibadah kita sekali itu. Saudara-saudara dan saya, Simon ini adalah orang Kinere, seorang petani yang rajin di pagi hari Jumat saat proses penyaliban Yesus. Simon berada di kebunnya, di lokasi Bukit Golgota. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Ya, Simon tidak begitu peduli dengan situasi yang terjadi semalaman di kota itu yang sana. Sehubungan dengan pengadilan atas diri Yesus. Saudara-saudara, tanpa diduga, dia berpapasan dengan satu rombongan orang-orang yang apa? Penuh emosi. Saudara tahu kalau bagaimana menghadapi orang emosi ya. Yang penuh emosi. Mereka rombongan itu orang-orang yang penuh emosi dan apa? Liar. Ya, mengarungi Yesus. Mengelilingi Yesus. Dan di tempat untuk membawa Yesus ke tempat eksekusi. Dan Simon dipaksakan untuk pikul salib itu. Saudara-saudara dan saya. Sering juga terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak kali kita dipaksa untuk menerima, ya. Banyak kali kita menerima sesuatu yang tanpa di dalam dugaan kita. Kalau ulang tahun, pernikahan, syukuran, kita sudah mempersiapkan diri. Pasti sudah pesta itu sudah siapkan panitia kecil atau panitia besar. Tapi Simon tidak ada rencana apa-apa. Suatu di luar kehendak
dan rencana kita, saudara, dan salib-salib kita beragam, macam aneka sesuai dengan ragamnya persoalan hidup yang masing-masing kita hadapi. Ada berupa-rupa alasan, masalah. Masalah pekerjaan yang saya sudah singgung tadi. Saya masalah pekerjaan yang terjadi kita menghadapi waktu COVID ini. Ada bisnisnya yang sudah memang betul-betul gulung tikar kalau orang Manado bilang. Dan juga masalah anak-anak, ya. Persoalan anak-anak ada kalanya tanpa kita sadari membuat kita pusing 7 keliling. Sehingga ada kalanya ibu mengatakan, oh kalau tahu begitu kita lahirkan panganan. Itu terjadi. Bagaimana juga masalah orang tua, ya. Mungkin di dalam keluarga kita menghadapi orang tua kita, mencari nafkah. Dan masalah kesehatan, tadi saudara kita sudah katakan, masalah kesehatan kita. Itu adalah karena salib yang akan kita hadapi. Dan musibah-musibah, keretakan-keretakan keluarga, bahkan perceraian dalam rumah tangga, bahwa sampai menghadapi kematian. Saudara-saudara, harapan-harapan kita berantakan, dan kita pun diharuskan memikul beban salib yang pada awalnya tidak ditujukan kepada kita dan rasanya di luar kemampuan. Saya tahu dan percaya yang bersama-sama dengan kita saat sekarang ini punya masalah-masalah problema, baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam bisnis kita, termasuk baik di jemaat kita, bahkan juga dengan tetangga-tetangga kita, dan di mana saja kita berada saat sekarang. Karena suka tidak suka, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Mungkin karena melihat kondisi sekarang, lebih baik orang tinggal di rumah. Ya, kenapa? Kalau saudara nanti melihat pengalaman-pengalaman kehidupan sekarang, di gereja pun orang semua pergi di GBK untuk beribadah, ada aja masalah problem. Apalagi kalau Anda saudara ketua jemaat. Kalau Anda majelis diakon, melayani problem tetap ada. Saudara dan saya. Tapi di dalam kehidupan Simon, ya, peristiwa itu justru berbalik menjadi berkat. Berkat yang bagaimana? Karena mohon maaf, waktu Simon berjalan di belakang kaki Yesus dan cermat memperhatikan setiap teriakan-teriakan dan cemoohan-cemoohan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Harga Yesus, harga diri Simon terangkat dan dia mulai merasakan peranan di dalam apa yang dia sedang kerjakan saat sekarang ini, ya. Partisipasinya meringankan beban Yesus. Ternyata dia mulai meraungi, waduh, Yesus ini saya berterima kasih karena saya meringankan beban daripada Yesus. Saudara-saudara dan saya, Simon memang sangat menyadari bahwa hari ini penghinaannya, saudara perhatikan, penghinaan yang terjadi kepada Simon adalah hari yang penuh dengan kelimpahan berkat, ya, dan nikmat yang datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara dan saya sering, ya, dalam kehidupan kita menghadapi dengan berbagai masalah, berbagai kesulitan, bahkan malapetaka, tetapi secara tidak sadar. Semuanya itu berubah menjadi keuntungan. Sering kita mendapati kesengsaraan. Kita justru menjadi kesempatan Tuhan membuat sesuatu yang baik kepada kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, dalam istilah keduniawian ini. Kekecewaan, tetapi kata-kata tersebut tidak terdapat di dalam buku kamus orang-orang yang beriman, terutama dalam grup kita sering berdoa, memohon, dan buat orang beriman, kekecewaan itu justru akan menjadi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara sana, apakah kita terpaksa harus memikul salib yang kita tidak harapkan? Sebaliknya, kita patut yakin bahwa Tuhan tidak berbuat salah sedikit pun. Raja Salomo di dalam Amsal 20 ayat 24 katakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan kehidupannya? Di dalam Yakobus pasal 1
ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, cobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Dan yang selanjutnya, di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara-saudara dan saya, apabila Tuhan mengizinkan kita memikul salib, Dia akan menyediakan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dan Dia pun akan membuktikan bahwa di dalam kesusahan atau musibah, betapapun beratnya, akan berubah berkat di dalam kemalangan kita. Ibu bapak saudara sekalian, tataplah masa depan kita dengan lebih positif. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua kalian. Ini saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.